Artinya apa? Rakyat merindukan siapa? SBY dan kepemimpinan dari partai? Insya Allah. Jangan sia-siakan dan jangan kecewakan harapan rakyat ini. SBY turun gunung menghadapi pemilu 2024. Pertama, ini tentu tidak terlepas dari keinginan Partai Demokrat yang sepertinya ingin mencoba kisah sukses mereka yang memenangi pemilu 2004-2009, memenangi pemilu 2009-2014 yang lalu. 2024 tentu diharapkan menjadi momentum politik yang angin keberuntungannya akan berpihak kepada Demokrat. Yang dilakukan oleh Pak SBY ini, insinuasinya, tuduhannya, kemudian narasi yang dia buat itu sebenarnya sangat mencederai pemilu yang akan datang. Ini satu hal yang berbeda. Ini dulu kita jelaskan ya. Ini sangat merusak pernyataan Pak SBY ini. Dan itu artinya bahkan ketika kalaupun 2014-2019 Demokrat masih berkuasa, hal yang sama juga akan terjadi. Tapi kalau kemudian menuduh kesepakatan nasional itu sebagai indikator dari konon bahwa pemilu akan berjalan tidak jujur dan adil, ini sangat berbahaya. Ini menurut saya adalah sesat logika yang akan mendelegitimasi pemilu. Ini adalah sebuah tindakan yang menyerang martabat penyelenggara pemilu dan pemerintah. Seolah-olah bahwa semua itu diatur sedemikian rupa. Pernyataan SBY soal pemilu settingan dinilai bukan akibat perseteruan Demokrat versus PDIP. Pengamat politik dari Trias Politika Agung Baskoro menilai pernyataan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang mengklaim terdapat tanda-tanda akan terjadi kecurangan dalam pemilihan umum 2024 adalah ajakan bagi semua pihak untuk mengawal proses politik itu. Dia juga menilai sikap Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristianto yang menanggapi pernyataan SBY bukan sebagai wujud perseteruan antara kedua partai politik. Selain itu, kata Agung, pernyataan SBY itu juga bisa bermakna sebagai bentuk peringatan kepada lawan-lawan politiknya menjelang pemilu 2024. Agung menambahkan pernyataan SBY itu kemungkinan dimaksudkan supaya para penyelenggara pemilu tidak main mata atau memihak kepada ketua politik tertentu menjelang pemilu dan pemilihan presiden 2024. Dalam sebuah rekaman video memperlihatkan SBY menyampaikan pernyataan dia mempunyai informasi terkait rencana rekayasa itu menjelang pemilu 2024. Video pidato itu viral di media sosial, termasuk diunggah oleh akun Instagram DPD Partai Demokrat Sumatera Utara @pdemokrat Sumut. Dalam video itu, SBY mengatakan bahwa berdasarkan informasi yang ia terima, Pilpres 2024 konon akan diatur sehingga hanya diikuti oleh kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden. Dalam video itu, SBY tidak menjelaskan siapa pihak yang ia maksud sebagai mereka. Ia mengatakan pemikiran seperti itu adalah sebuah kejahatan karena menurut dia, rakyat memiliki hak untuk memilih dan dipilih. Ia juga mengaku tidak pernah melakukan hal serupa selama menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia pada 2004 hingga 2014. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan langsung bereaksi terkait pernyataan SBY. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengatakan kecurangan justru terjadi pada pemilu 2009. Hasto meminta SBY untuk bertanggung jawab atas kecurangan yang terjadi karena saat itu merupakan periode kepemimpinannya. Hasto mengatakan pada era kepemimpinan SBY ditemukan manipulasi daftar pemilih tetap yang bersifat masif. PDIP gertak SBY jika berani fitnah Presiden Jokowi terkait agenda setting di Pilpres 2024. Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristianto menegaskan pihaknya bakal marah dan siap hit to hit dengan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono jika berani memfitnah Presiden Joko Widodo. Hal itu diungkapkan Hasto untuk merespons pernyataan terbuka SBY yang akan turun gunung guna mencegah kecurangan pemilu 2024. Hasto pun menyindir pernyataan turun gunung ini dengan menyebut bahwa SBY tak pernah lagi naik gunung. Meski demikian, dia mengatakan PDIP sebagai partai penguasa tidak mempermasalahkan SBY untuk turun gunung. Namun Hasto menambahkan menjadi beda soal bila turun gunungnya SBY sebagai bentuk melakukan tudingan terhadap pemerintahan Jokowi. Hasto mengatakan PDIP siap untuk merespons apa yang dituduhkan oleh SBY terhadap Jokowi. Hasto juga meminta SBY tak menuding ada kecurangan di pemilu 2024 lantaran dirinya tak bisa mencalonkan putranya yang sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Seperti diketahui, niatan SBY turun gunung itu lantaran dirinya mengaku mendengar kabar ada tanda-tanda bahwa pemilihan pemilu 2024 akan diselenggarakan dengan tidak jujur dan adil.
Hal tersebut disampaikan SBY saat berpidato di acara rapat pimpinan nasional Partai Demokrat Kamis 15 September 2022 lalu. Menurut SBY, ada yang menginginkan Pilpres 2024 hanya diikuti dua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Hasto juga menjawab kekhawatiran mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang juga Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat yang mengaku harus turun gunung karena mencium tanda-tanda 2024 akan tidak adil dan tidak jujur. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan justru hal semacam itu pernah terjadi pada era kepemimpinan SBY. Hasto meminta SBY untuk bertanggung jawab atas kecurangan yang terjadi karena saat itu merupakan periode kepemimpinannya. Dia mengatakan bahwa pada era kepemimpinan SBY ditemukan manipulasi daftar pemilih tetap yang bersifat masif. Selain itu, Hasto menyinggung saat SBY terpilih pada tahun 2004. Saat itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum dijabat Anas Urbaningrum yang masuk Partai Demokrat setahun setelah pemilu 2004 digelar. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyebut bahwa masyarakat pada saat ini merindukan kepemimpinan ala Susilo Bambang Yudhoyono dan Partai Demokrat. Hal itu disampaikannya dalam pidato pembukaan dalam rapat pimpinan nasional Partai Demokrat di Jakarta Convention Center, Jakarta, Kamis 15 September 2022. Awalnya AHY mengajak para kader Demokrat untuk terus menggelorakan semangat perubahan dan perbaikan. Kemudian AHY mengatakan rakyat membandingkan kehidupan saat ini dengan era SBY menjadi Presiden RI pada 2004 hingga 2014. Menurut AHY, rakyat merindukan kehidupan saat SBY menjadi presiden. Sindir AHY tinggal gunting pita, Jokowi dibela pengamat kalau mangkrak kerugian negara besar. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono baru-baru ini menyindir Presiden Joko Widodo. Menurutnya Presiden Jokowi tinggal gunting pita proyek infrastruktur peninggalan Susilo Bambang Yudhoyono. Jaringan Suara.com sindiran AHY itu rupanya ditepis oleh pengamat ekonomi Devian Kori. Menurutnya pemerintahan Jokowi berhasil membangun infrastruktur yang membuat Indonesia menjadi negara dengan ekonomi yang kuat. Ia menilai bahwa pemerintahan SBY memiliki kesempatan untuk menyelesaikan banyak infrastruktur. Namun nyatanya banyak yang tidak selesai sehingga akhirnya Jokowi yang mengambil alih dan mengkuatkannya. Contoh pencapaian Jokowi bisa dilihat dari sisi konektivitas. Jokowi dinilai berhasil membangun infrastruktur yang mumpuni sehingga membuat ruang gerak masyarakat semakin leluasa untuk melakukan mobilitas dengan biaya yang murah. Tak hanya itu, Devian melanjutkan pencapaian Jokowi yang paling fenomenal adalah pembangunan bendungan. Ia mengatakan bahwa gencarnya Jokowi membangun bendungan sangat meningkatkan produktivitas pertanian. Selain itu, kebijakan pemerintahan Presiden Jokowi untuk membangun banyak jembatan juga dinilai sebagai keputusan sangat tepat, khususnya dalam memperkuat ketahanan pangan. Karena itu, Devian tidak setuju dengan anggapan AHY. Ia menilai banyak pencapaian Presiden Jokowi, khususnya di sektor transportasi darat dalam kurun waktu tersebut. Pencapaian luar biasa Presiden Jokowi lainnya adalah pembangunan infrastruktur jalan tol yang sangat membantu memudahkan mobilitas. Sementara itu, politisi Nasdem Irma Suryani Caniago juga ikut membela Jokowi. Menurutnya Presiden RI ke-7 itu tak hanya membangun infrastruktur baru, namun juga melanjutkan proyek-proyek mangkrak dari pemerintahan sebelumnya. Data menyebutkan beberapa konstruksi jalan pada era Jokowi yang dimulai sebelum tahun 2014 dan selesai setelah tahun 2015, yaitu sejauh 222,2 km. Sedangkan konstruksi yang dimulai setelah tahun 2015 dan selesai sampai September 2022 sejauh 1.540,1 km. Sedangkan 750 km akan ditargetkan selesai pada tahun 2024. Dengan kata lain, hanya 222 km jalan tol yang dimulai di era pemerintahan sebelumnya yang diselesaikan atau diresmikan di era Jokowi. Pembangunan infrastruktur yang terhitung dimulai sebelum 2014 dan selesai setelah tahun 2014, terdapat 18 bendungan dan 7 bandar udara. Sementara pembangunan infrastruktur yang dimulai setelah tahun 2014 tercatat ada 12 bendungan dan 22 bandar udara, di mana pembangunannya selesai sampai September 2022.